Assalamualaikum. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin rekan-rekannya untuk membaca doa. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya, alhamdulillah kita dapat hadir di sekolah kita, berkumpul bersama-sama untuk menunaikan kewajiban kita. Anak-anak sekalian menuntut ilmu. Anak menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Tidak mengenal lelah. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Syifa Az-Zahra. Kemana? Pergi ke Asia, saudaranya yang meninggal. Ya, semoga saudaranya yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut belajar, untuk kebersihan dan kenyamanan kita belajar, silakan diperiksa di sekelilingnya. Kalau ada sampah silakan diambil dan dibuang di tempatnya. Ayo silakan. Baik anak-anak, kita hari ini belajar masih akhlak tercela, yaitu tentang gadab. Siapa yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Anania dan putus asa. Apa itu Anania? Anania apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan Rehan. Egois, beri tepuk tangan dulu Pak Rehan. Yang lain? Ya Fahri. Mementingkan diri sendiri. Bagus. Yang lain? Ya Pina. Mau menang sendiri. Beri tepuk tangan buat teman-temannya. Yaitu tadi tentang egois. Sekarang putus asa. Siapa yang masih ingat apa itu putus asa? Ya silakan Jura. Merenung. Yang lain? Ya Niko. Frustasi. Ya Silpa. Putus harapan. Ya. Merenungin kegagalan. Beri tepuk tangan buat teman-temannya. Alhamdulillah, anak-anak sekalian masih ingat pelajaran minggu lalu. Ini menunjukkan bahwa anak-anak sekalian di rumah belajar dan terus tingkatkan belajarnya agar prestasinya meningkat. Dan hari ini kita belajar tentang apa ini? Gadab. Apa itu gadab? Ya, Fatin. Pemarah. Yang lain? Ya. Frustasi. Siapa lagi? Saya Pak.
Emosi ya, beri tepuk tangan buat teman-temannya. Ya, hari ini tujuan pembelajaran kita, anak-anak sekalian, saya sampaikan tujuan pembelajaran tentang Gadap hari ini setelah memahami literasi materi dan menggali informasi, peserta didik mampu mengimani hakikat perilaku tercela ghadab sebagai sifat yang dilarang dalam Islam dengan benar. Setelah memahami literasi dan menggali informasi, peserta didik mampu menerapkan cara menghindari sifat ghadab menurut pendapatnya sendiri. Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perilaku tercela ghadab sebagai sifat yang dilarang dalam Islam dengan benar. Yang terakhir, setelah menyaksikan PPT pembelajaran dan belajar kelompok, peserta didik mampu menyajikan contoh perilaku cara menghindari sifat tercela ghadab dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ini pengertian dari ghadab. Sekarang anak-anak sekalian, kita bagi kelompok. Kelompoknya seperti pertemuan minggu lalu. Ayo silakan bagi kelompok. Anak-anak sekalian, ini udah terbentuk kelompoknya berdasarkan kelompok yang minggu lalu. Saya punya video, diamatin, nanti dipresentasikan dan nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya tentang video yang dilihat. Ya, selamat menyaksikan. Ya, gimana dengan videonya? Asik? Asik. Ya. Asik ya? Ya, itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari video tadi. Di antaranya apa? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Satrio. Nusa marah mainannya dijatuhkan sama kucing. Ya, Nusa marah mainannya jatuhkan kucing. Yang lain? Ya, Alfredo. Ya, bagus. Yang lain ada? Saya, Pak. Ya, kamu dulu. Emosi. Ya, silakan. Ya, bagus. Beri tepuk tangan buat teman-teman. Anak-anak sekalian, saya udah kelompok diskusikan hasil. Silakan berdiskusi tentang video yang dilihat tadi. Nanti silakan presentasikan ke depan. Ya, ayo saya beri waktu anak-anak sekalian 10 menit untuk berdiskusi. Silakan.
Ya, gimana? Ada masalah? Ya, bagus. Bagus. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian berdiskusi dengan teman-temannya, silahkan disajikan ke depan hasil dari diskusi dengan teman-temannya. Kita mulai dari kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Yang mewakili kelompok 1 silahkan. Hasil diskusi dari kelompok 1 ialah bagaimana cara meredam amarah, yaitu jika dalam posisi berdiri maka duduklah, dan jika dalam posisi duduk maka berduduklah. Ganjaran oleh orang mampu meredam amarah adalah surga. Pada dasarnya, sumber amarah adalah setan, dan marah adalah sesuatu yang dibenci Allah. Semua bisa marah, tak semua bisa memaafkan. Maka surga itu lebih dekat bagi yang memaafkan. Ya, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Ya, silakan. Kapan kita diperbolehkan untuk bersikap gadap atau marah? Dan bagaimana cara agar kemarahan menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan tidak membuat kita salah? Ya, silakan ditanggapin kelompok 1. Jawabannya adalah di antara marah yang diperbolehkan dalam Islam adalah marah dalam rangka membela diri, kehormatan, agama, hak-hak umum atau menolong orang yang dizalimi. Dalam Islam, rambu-rambu agama telah mengajarkan kita agar mengendalikan amarah dengan cara yang telah dituntunkan oleh wahyu dan tuntunan Rasulullah. Pengendalian amarah meluapkan sesuatu cara dalam melakukan manajemen kalbu, yakni mengarahkan dan mengontrol nafsu yang merusak diri dan membuat kekacauan. Jika kita mengikuti beberapa ajaran sunnah untuk mengendalikan amarah, diantaranya dengan tidak mengikuti nafsu amarah dan mengendalikan diri, Rasulullah SAW bersabda, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi mereka mampu menahan nafsu amarahnya. Bagus, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Saya mau bertanya kepada kelompok 3. Berilah contoh yang menunjukkan ciri-ciri sikap seorang yang gadap. Oke, silakan jawab kelompok 3. Di antara ciri-ciri dari seseorang yang memiliki sikap gadap adalah 1. Mudah terpancing emosi. 2. Sering melakukan tindakan kasar. 3. Tidak menyelesaikan masalah dengan jalan yang benar. 4. Sering mengucapkan kata-kata kasar. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, kelompok 3 tadi rekan kalian dari kelompok 1 itu kan minta contoh sikap pemarah. Nah, ini minta dicontohkan. Silahkan kalian contohkan ke depan. Yuk, kelompok 3, silakan. Mana lagu jalan? Jalan pakai mata. Tadi luar biasa aktingnya, bagus. Ya kan? Iya, itu si Sabira memang bagus, luar biasa aktingnya. Ya, tapi itu jangan diterapin, jangan disenggol sedikit marah. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian tadi diskusi, ini ada lembar kerja. Anak-anak sekalian silahkan dikerjakan. Ini saya bagi dulu untuk lembar kerjanya. Tolong dibantu. Satrio kasih teman-temannya. Dibantu. Nah, tolong dibagi. Ya. Ya, silakan dikerjakan, bantu ya. Sudah? Baik anak-anak sekalian, sekarang kita belajar tentang gadap. Nih pengertiannya. Gadap itu apa? Marah.
gadab termasuk sifat tercela. Karena marah itu bersumber dari mana? Dari syaitan. Jadi kalau ada kawan kita yang marah, berarti dia kena goda syaitan. Jadi kalau dia marah, emosi, lagi berdiri, dia marah, dia harus ngapain? Duduk untuk menenangkan diri. Kalau sudah duduk masih juga digoda setan, masih juga marah, ngapain? Ngambil air wudhu, tidur pula. Ngambil air wudhu, berwudhu supaya tenang. Oke, sekarang ini dalilnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi ini udah jelas firman Allah. Jadi mari kita hindari diri kita dari sifat gadab. Dampak negatif dari gadab apa? Nih, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Jadi kalau ada masalah bawaannya gelisah aja, emosi aja menyelesaikan masalah, berarti itu lagi diganggu oleh syaitan. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Jadi menyelesaikan masalahnya dengan apa? Dengan emosi. Itu tadi, kalau kena senggol sedikit udah marah, emosi. Nah, itu berarti pikirannya lagi diganggu sama setan. Yang ketiga apa? Jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi kalau orang mudah-mudah marah, lama-lama dia kena sakit darah tinggi. Ada yang seperti itu? Iya, kalau di usia anak-anak sekalian ini jarang yang seperti itu ya. Biasanya kalau udah usia lanjut, dia hobinya marah, itu sakitnya sakit darah tinggi. Yang keempat, sikap gadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Kenapa? Karena emosi tadi, kawannya pun tersinggung, sakit hati. Yang kelima, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Kalau kita lihat ada orang demon, emosi dia marah, akhirnya apa? Berbuat kerusuhan, dilemparnya gedung-gedung. Nah itu kenapa? Karena dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsunya itu dikendalikan sama setan. Cara menghindarinya gimana? Cara menghindarinya pertama membaca ta'awuz. Apa itu? Apa ini ta'awuz? Yang kedua, merubah posisi. Jadi saya bilang tadi, dari berdiri kemana? Duduk. Oh, nggak bisa juga ngapain? Berwudu. Keempat, diam aja. Cara menghindari dari sifat gadab. Jadi anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah anak-anak sekalian sudah paham. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari pertemuan ini? Silahkan. Gadab berarti marah. Gadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari syaitan. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak sampai mudah marah. Orang yang dapat menahan amarah merupakan salah satu ciri yang stabil. Ya, terima kasih. Itu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Karena juga kita keterbatasan waktu anak-anak sekalian,
silahkan anak-anak sekalian di rumah kerjakan soal yang ada di buku paket di halaman 105. Jadi pertemuan selanjutnya silahkan dikumpulkan. Dan untuk pertemuan minggu depan kita masuki materi tentang tamak. Masih akhlak tercela tapi tamak. Kalau kemarin kita udah belajar anania, putus asa, nah hari ini kita belajar ghadab. Untuk pertemuan selanjutnya kita materi tamak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.